Dalam kasih Kristus di pagi hari ini, kita kembali berjumpa dalam acara Lensa Fata Guntung Payung. Hidup kita, diri kita kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di pagi hari ini. Namun mendahulunya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Kuduskan dan urapi kami dalam kasih Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, hidup kami senantiasa dibimbing oleh Engkau di jalan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca, dengar di pagi hari ini, mengawali langkah perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah keterpanggilan aktivitas hidup kita, di sepanjang hari ini, terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pada pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tema kita di pagi hari ini saudara-saudara adalah menerima dalam keterbukaan. Berbeda dalam hidup ini adalah hal yang biasa. Berbeda dalam hidup ini adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah ketika perbedaan itu dijadikan sebagai alat untuk memusuhi dan menjatuhkan orang lain dalam hidup ini. Yang tidak biasa adalah ketika kita menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk menjatuhkan ataupun juga memusuhi orang lain dalam hidup ini. Untuk menyikapi keterbukaan dan untuk menerima sesama dalam hidup ini, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita diajak saudara-saudara untuk saling menerima. Berarti kita harus membuka diri ini. Kita harus bisa juga menerima keberadaan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang tertutup. Kita tidak boleh menjadi orang yang menutup diri dengan lingkungan di sekitar di mana kita berada. Tetapi kita harus bisa membuka diri dan menerima perbedaan itu. Ataupun juga kita harus membuka diri untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain yang dihadirkan Tuhan di sekitar ataupun juga di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, ataupun juga lingkungan masyarakat, bahkan di dalam perjalanan persekutuan kita. Sebelumnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dari kitab Roma pasal 15 mengatakan bahwa yang lemah belum tentu lemah, yang kuat juga belum tentu kuat. Karena tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang memiliki kehidupan atau kekuatan diri yang super sempurna. Yang kuat dan yang lemah harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Harus bisa hidup saling tolong-menolong, bantu-membantu di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan manusia. Untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita dan juga dengan sesama. Yang kuat dan lemah harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hidup bersama, bergandeng tangan untuk menjalani kehidupan ini, membagikan kasih Allah dalam Kristus, menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita akan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, di tengah-tengah keterpanggilan hidup, karya tugas, pekerjaan, ataupun juga setiap pengharapan kita di sepanjang hari ini yang diletakkan pada Tuhan. Mari kita membuka diri dan menerima kehidupan ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan juga kita harus membuka diri untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain
di tengah-tengah kehidupan ini, sama seperti Kristus yang mau menerima kita dengan tangannya yang terbuka dan mau menyambut kita dalam kasih-Nya, menyelamatkan kita di tengah-tengah kehidupan ini, menyelamatkan kita dari hutang dosa, menyelamatkan kita untuk menikmati kehidupan yang Dia berikan. Di dalam semua itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Tuhan memberkati saudara, kehidupan keluarga rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, harapan-harapan saudara yang diletakkan dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ketika Engkau membuka tangan kasih-Mu, Tuhan, menerima keberadaan hidup kami, Engkau bukan saja membuka tangan-Mu, Tuhan, menerima keberadaan hidup kami, tapi juga Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru lewat pengampunan di dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk keterbukaan tangan kasih-Mu yang mau menerima dan menyelamatkan kami daripada segala kejatuhan dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, ketika kami akan melangkahkan kaki kami, menjalani hari-hari kehidupan kami, menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, dalam keterpanggilan karya tugas pekerjaan, kami mohon Tuhan mau membimbing kami, menuntun kami, menjaga, melindungi, memelihara kami. Mampukan kami dalam kasih Roh Kudus, membuka diri ini, menerima keberadaan orang lain, menerima kelemahan dan kelebihan orang lain, dan mau bergandeng tangan dengan sesama, menjalani kehidupan ini untuk mewujudkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia ini. Seluruh hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.